Assalamualaikum, sahabat, jumpa lagi di acara Islam. Kiamat adalah awal proses menuju kehancuran seluruh alam semesta, beserta segala kehidupan yang terdapat di dalamnya. Hal ini karena sudah tiada lagi satupun orang-orang yang beriman di muka bumi. Dan Allah berfirman, seandainya kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya, kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71. Dan berikut ini adalah hadis-hadis akhir zaman yang saat ini tengah berlangsung dan merupakan awal dari kiamat besar. Islam kembali menjadi asing. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, Islam datang dalam keadaan yang asing, dan akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim nomor 145. Dalam riwayat yang lain, orang-orang asing mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang dirusak manusia. Islam bagi sebagian besar orang-orang di akhir zaman ini akan menjadi asing. Syariat, hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran, padahal itulah yang telah dicontohkan Rasulullah, akan kembali menjadi asing. Dicabutnya ilmu dan menyombongkan hawa nafsu. Sesungguhnya, Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus dari hambanya. Akan tetapi, Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hingga, bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dan jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana amanat itu disia-siakan? Beliau, Rasulullah menjawab, jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Riba dan harta haram. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, akan datang pada manusia suatu waktu, setiap orang tanpa kecuali akan makan riba. Orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 2083. Dan Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ibu yang melahirkan tuannya. Tanda selanjutnya adalah adanya seorang wanita yang melahirkan tuannya. Maksudnya adalah sang ibu nantinya akan melayani anak yang ia lahirkan seperti tuannya, seperti yang disebutkan dalam hadis. Aku kabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu jika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Muttafaqun alaih. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan seorang ibu dan kedua orang tua kita. Amin. Al-Masih Ad-Dajjal, juru selamat pendusta. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan para Dajjal yang mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Hadis
riwayat Bukhari. Dan ingatlah janji Allah bahwa Islam akan kembali tegak untuk yang terakhir kalinya. Khalifah Islam yang mengikuti jalan kenabian yang kedua bersama Imam Mahdi dan Isa putra Maryam. Dan Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui untuk umat agama mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4291. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.